Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk mahasiswa semester 5 mata kuliah Hukum Keuangan Negara kelas reguler, dan selamat malam untuk mahasiswa kelas paralel. Untuk pertemuan yang ke-9 ini, saya melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bu Adisya di mata kuliah Hukum Keuangan Negara ini. Dan materi pada pertemuan 9 adalah mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Materi mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah ini akan kita mulai dengan membahas tentang beberapa instrumen-instrumen yang bisa dipergunakan di dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini bisa kita artikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana bisa dibagi antara berbagai tingkat pemerintah. Kemudian bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publik. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini bisa kita katakan sebagai suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, di mana di dalamnya itu mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah yang dilakukan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan. Tentu saja harus memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan masing-masing daerah. Hubungan antara perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini selain yang sudah saya jelaskan tadi juga bisa kita katakan sebagai subsistem dari keuangan negara sebagai konsekuensi adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sehingga dengan kata lain, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini merupakan sistem yang menyeluruh dalam pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Di sini ada beberapa instrumen-instrumen yang bisa dipergunakan di dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi atau penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini merupakan dana yang bersumber dari APBN, kemudian dialokasikan kepada daerah, kemudian digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut. Karena adanya tadi desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, dana perimbangan ini terdiri dari ada dana alokasi umum atau DAU, kemudian dana alokasi khusus atau DAK, dana bagi hasil, di mana jumlahnya itu ditetapkan setiap tahun anggaran di dalam APBN. Kemudian ada dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum ini juga dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dari pelaksanaan desentralisasi. Tujuan adanya dana alokasi umum atau DAU ini adalah untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga dapat mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah, yaitu melalui penerapan formula-formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Dana alokasi umum atau DAU ini dalam suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal ya atau keuangan dari suatu daerah yang merupakan selisih
antara kebutuhan daerah dan juga potensi daerah. Kemudian untuk dana alokasi khusus atau DAK ini juga berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, untuk dana alokasi khusus ini tujuannya atau maksudnya adalah untuk membantu membiayai kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas-prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar dari masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Selanjutnya adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini merupakan pembagian hasil dari penerimaan sumber daya alam, misalnya minyak bumi, gas alam, tambang, hutan, perikanan, bahkan penerimaan pajak, baik pajak perseorangan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, dana bagi hasil ini juga bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu, yaitu dengan memperhatikan potensi-potensi daerah yang menghasilkan sumber daya alam tertentu juga. Dana bagi hasil ini terdiri dari dana bagi hasil pajak dan juga dana bagi hasil sumber daya alam yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi bisa bersumber dari pajak, bisa bersumber dari sumber daya alam. Di mana sumber pendanaan dalam dana bagi hasil ini merupakan pendanaan pelaksanaan dari desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan karena tiap-tiap jenis dana perimbangan itu saling berkaitan dan melengkapi. Nah, adanya dana perimbangan dalam APBN ini tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bagaimana dana-dana ini yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini bisa dipergunakan dengan baik. Selanjutnya ada pengaturan relasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, secara ideal tujuan dari adanya kebijakan desentralisasi itu antara lain dilakukan melalui perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, salah satu yang dilakukan adalah mengatur bagaimana kemudian keuangan pemerintah pusat dan daerah ini bisa memiliki keterkaitan dan hasil yang maksimal. Pengaturan relasi keuangan pusat dan daerah ini merupakan pembagian tugas dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di mana ada pendelegasian pendapatan atau revenue assignment. Ini merupakan kewenangan yang sangat luas serta tanggung jawab dalam bidang pelayanan publik, dan juga adanya pendelegasian pengeluaran atau expenditure assignment. Ini merupakan konsekuensi dari adanya pendelegasian pendapatan tadi. Karena tanpa adanya pelimpahan ini, maka makna dari otonomi daerah ini menjadi tidak bermakna. Nah, di dalam pengaturan relasi keuangan pusat dan daerah ini, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang baik. Di sini ada 4 kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memberikan distribusi kekuasaan yang rasional, di mana diantaranya itu berbagai tingkat pemerintah menggali sumber-sumber dana dan juga kewenangan penggunaannya dengan membagi sesuai pola umum dari desentralisasi. Yang kedua adalah menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan juga pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kriteria yang ketiga adalah mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil di antara daerah-daerah atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu
Dan kriteria yang keempat adalah terkait pajak dan juga retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Jadi harus sejalan dengan distribusinya supaya adil dan beban secara keseluruhan dari pengeluaran pemerintah ini bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Adanya kaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dan sumber pembiayaan ini memberikan petunjuk bahwa dalam pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah tentu tidak terlepas dari berbagai masalah, terutama kaitannya dengan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini karena sistem hubungan keuangan pusat dan daerah itu hendaknya dapat memberikan kejelasan bagaimana kewenangan pemerintah daerah di dalam melaksanakan kebebasannya untuk mengadakan pungutan terkait pajak, kemudian menetapkan tarif terkait pajak juga misalnya, dan juga ketentuan dalam penerapan sanksi-sanksi. Selain itu juga pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam menentukan besar dan juga arah pengeluaran dana yang diberikan kepada dia. Nah, masalah antara keuangan pusat dan daerah ini tentu saja dapat dipecahkan jika memiliki konsep pemecahan yang jelas. Pemerintah daerah sudah tentu harus punya kewenangan dalam menjalankan sumber-sumber daya keuangannya supaya dapat menjalankan fungsi-fungsi yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Karena pemerintahan pada hakikatnya itu punya tiga fungsi utama dalam keuangan pemerintahan. Yang pertama adalah fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi ini meliputi sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Kemudian fungsi distribusi ini meliputi pendapatan dan juga kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Kemudian fungsi stabilisasi ini meliputi pertahanan keamanan, ekonomi, dan juga moneter. Nah, untuk fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi ini sebenarnya jauh lebih efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karena kenapa? Pemerintah daerah ini pada umumnya jauh lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga dengan demikian, pembagian ketiga fungsi tersebut dimaksudkan sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah supaya lebih jelas dan juga tegas. Terkait dengan adanya ketiga fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya itu, sehingga ada landasan yang menjadi penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga lebih bisa secara jelas dan juga tegas dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini ada beberapa hal yang meliputi, yaitu pemberian sumber-sumber keuangan kepada pemerintah daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah, serta pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah. Nah, adanya hal-hal terkait keuangan yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah ini tentu ada kaitannya antar daerah. Nah, hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah ini misalnya adalah bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintahan daerah kabupaten kota. Kemudian pendanaan urusan pemerintahan yang meliputi tanggung jawab bersama. Kemudian juga pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah dan juga pinjaman atau hibah antar pemerintah daerah. Nah, dalam undang-undang mengenai keuangan negara ini ada penegasan dalam bidang pengelolaan keuangan. Misalnya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kemudian sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diberikan dari presiden, yang sebagian diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintahan daerah agar dapat mengelola keuangan daerah serta mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, ini berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah.
di mana gubernur, bupati, wali kota ini punya tanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ini melekat menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, berikut ini adalah bagan alur anggaran dari APBN yang diberikan dari pusat ke daerah atau money follows function, di mana sumber dananya itu semuanya berasal dari APBN yang berawal dari pusat, kemudian disalurkan ke masing-masing daerah sebagai belanja pemerintah pusat, kemudian disalurkan untuk belanja di masing-masing daerah. Untuk belanja pemerintah pusat ini ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan juga belanja lain-lain. Sedangkan untuk belanja daerah ada dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan juga dana penyesuaian. Nah, di sini nanti oleh masing-masing daerah mereka sudah memiliki kebebasan, masing-masing daerah punya urusan masing-masing yang diserahkan melalui kanwil di daerah maupun dikerjakan sendiri melalui PT atau dilimpahkan ke gubernur atau ditugaskan ke bupati, gubernur maupun wali kota. Sehingga nanti dana-dana yang sudah dilimpahkan dari pusat ke daerah ini bisa dipergunakan sebagai dana sektoral di daerah, sebagai dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan. Nah, untuk dana-dana yang digunakan sebagai belanja di daerah ini nantinya dimasukkan sebagai APBD atau anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah sebagai dana desentralisasi, hibah maupun sebagai dana darurat. Nah, itu tadi materi terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang sudah saya sampaikan kepada mahasiswa. Semoga bisa dipahami dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung melalui saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.